Mana investor yang digembar-gemborkan oleh bapakmu itu? Secara nggak langsung, Prabowo ngelempar kotoran nih ke muka Mulyono. Begitu APBN di stop, pembangunan IKN ikut kocar-kacir. Dan itu yang mesti dihentikan karena impactnya terhadap pertumbuhan ekonomi nggak ada tuh, impactnya terhadap pariwisata juga nggak ada, impactnya terhadap lingkungan ada, itu kerusakan tuh. Jadi betul bahwa memang itu sebaiknya dinolkan aja anggaran buat IKN tuh. Tapi kok Bahlil belum dipecat juga? Lah kan rakyat jadi bertanya-tanya, ini pernyataan Presiden Prabowo serius nggak? Apa karena Bahlil Ketua Umum Golkar? Apa karena Bahlil orangnya Jokowi? Kan rakyat jadi ragu. Bener nggak sih? Prabowo itu presiden yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita tahu semua ya bahwasanya di pemerintahan Pak Prabowo ini menyetop anggaran pembangunan untuk IKN. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah dengan pembangunan IKN yang sekarang para ASN, para menteri ataupun wakil presiden mau berpindah ke sana? Dan sepertinya ini adalah awal mula dari hancurnya kerajaan Bapak Mulyono ya teman-teman semua. Apalagi ditambah banyaknya tulisan Adili Jokowi di berbagai tempat, di tembok, di macam-macam lah pokoknya ya. Dan kemarin itu rame banget, sempat dihilangkan juga ataupun dihapus oleh anggota Satpol PP ya. Emang sulit mempertahankan sesuatu jika sudah tidak berkuasa lagi. Jadi harus lebih berhati-hati. Apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa diandalkan oleh Bapak Mulyono? Sepertinya tidak juga ya. Dan juga teman-teman semua, bagaimana nantinya sikap Pak Prabowo dengan Menteri Bahlil? Karena banyak juga nih permintaan dari rakyat yang menginginkan Pak Prabowo memecat Menteri Bahlil. Karena kebijakannya yang kemarin itu membuat ribut seantero ya. Bahkan sampai ada korban jiwa juga. Kita akan bahas selengkapnya di sini. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Bung Beler sidak gas 3 kilo di Jaksel. Kalau ada apa-apa minta dikabarin katanya. Gaya mulele, itu urus dulu warisan bapakmu IKN. Anggarannya udah diblokir semua. Mana investor yang digembar-gemborkan oleh bapakmu itu? Secara nggak langsung, Prabowo ngelempar kotoran nih ke muka Mulyono. Begitu APBN di stop, pembangunan IKN ikut kocar-kacir. Memperjuangkan kepentingan bapakmu saja nggak bisa, mau sok-sokan mikirin rakyat. Lapor Mas Wapres cuma aksi teatrikal doang. Mending Mas Gibran konsepin project planning gimana caranya IKN nggak jadi bangke. Saran gua sih mending bikin wahana paintball aja Mas. Lumayan buat modal Jan Etes jadi kades di Solo. Dulu ada bocah ajaib di panggung debat bilang bahwa investor di IKN itu banyak. Begitu juga dengan bapaknya pernah bilang bahwa investor di IKN itu berlomba-lomba. Banyak peminatnya, laris di mana-mana. Tapi faktanya yang terjadi sekarang, uangnya tidak ada. Kemana? Kemana semua investor yang disebut-sebut kemarin? Kemana? Ngibul kan? Ngibul. Masih tetap kalian percaya. Masih tetap kalian dukung. Goblok. Kalau udah sering dikibulin kayak gini, itu artinya apa? Artinya apa? Artinya Anda sakit jiwa. Teman-teman saya yang ASN pada ngeluh di sosmed karena anggarannya mau dipotong dengan alasan efisiensi. Efisiensi, agak aneh tahu kalau istilah yang dipakai adalah efisiensi. Kan kita tahu ini duit larinya kemana. Tahu kita, efisiensi itu adalah tidak membuang-buang resources untuk sesuatu yang tidak perlu. Pemborosan. Sedangkan kan keperluan ASN ini emang perlu. Alat-alat kantor dipotong 90%, udah gila kali. Lu mau ngeprint pakai pelepah pisang apa gimana? Ini ya Pak Prabowo, Gibran, or whoever the fuck you are up there. Let me tell you something. Gua kasih tahu apa itu efisiensi, apa itu pemborosan. Mobil Raffi Ahmad bawa dokumen doang tapi pakai tetot itu pemborosan. Punya kabinet menteri wakil menteri isinya 100 orang lebih, job desk-nya gak jelas, itu pemborosan. IKN udah dibangun megah-megah, mangkrak, rumah-rumah pejabat mewah-mewah nggak dipakai, itu pemborosan. Anjir. Tapi kan mereka
bodo amat ya gitu, maksudnya pendidikan aja mahalin gitu, BPJS aja naikin gitu, pajak naikin, kayak nggak usah pakai kata-kata efisiensi, nggak usah akal-akalan, mungkin itu kata yang lebih tepat. Kata-kata untuk 100 hari Prabowo Gibran, Bang Aryan. Kalau misalnya jadi Prabowo, jadi presiden gak becus, Prabowo mendingan ganti aja. Tapi jangan wapresnya bigo di Prabowo. Jangan. Oke, Prabowo kalau nggak becus jadi presiden, gak bisa pecat-pecat menteri yang gak becus. Lu aja yang dipecat, oke? Di Jogja lagi banyak tulisan adili Jokowi di mana-mana. Ada di tembok-tembok, di jalan-jalan. Kemarin aku juga lihat di beberapa halte juga ada. Terus aku browsing, ternyata di kota-kota lain itu juga ada. Kayak di Medan, di Jakarta. Nah, penasaran kan? Aku browsing lagi. Emang bisa ya mantan presiden itu diadili? Nah, ternyata dalam sejarahnya Indonesia itu juga pernah mengadili mantan presiden, yaitu Soeharto. Dia diadili karena kasus korupsi. Nah, kalau Jokowi ini kira-kira bakal diadili masalah apa ya? Jadi, publik tetap melihat IKN ini adalah warisan kepentingan Presiden Jokowi sebelumnya, dan itu yang mesti dihentikan karena impactnya terhadap pertumbuhan ekonomi nggak ada tuh, impactnya terhadap pariwisata juga nggak ada, impactnya terhadap lingkungan ada, itu kerusakan tuh, impactnya terhadap masuknya investasi asing nggak ada tuh, karena kepastian hukum di situ dipertanyakan oleh para investor, keamanan lingkungan dipertanyakan tuh, kedudukan dia juga di dalam global regional global politik nggak ada manfaatnya. Jadi sebetulnya masuk akal kalau Presiden Prabowo jangan lagi kasih anggaran satu rupiah pun di situ kan, ekstrimnya begitu tuh, supaya betul-betul fokus pada makan siang, fokus pada pertahanan, fokus pada ketahanan pangan dan energi. Kan kalau kita lihat postur anggaran Pak Prabowo bahwa Departemen Pertahanan itu, Kementerian Pertahanan itu anggarannya bahkan ditambahkan itu kan. Jadi ada persiapan sebetulnya untuk daya tahan nasional di bidang pertahanan, di bidang pangan dan di bidang energi. Nah, kalau kita baca itu secara sistematis, itu artinya di belakang pikiran Pak Prabowo ada kekhawatiran terjadinya eskalasi perang, karena itu mesti ada persiapan logistik kan begitu cara berpikirnya. Nah, IKN mau jadi apa? Jadi benteng untuk mempertahankan Indonesia yang nggak bisa, itu benteng yang rapuh. Satu-satunya yang orang lihat di situ adalah patungnya Presiden Jokowi. Lalu orang bertanya-tanya, ini patung siapa kalau terjadi semacam eskalasi perang terbuka misalnya yang melibatkan Indonesia di Pasifik, kan itu dasarnya. Jadi betul bahwa memang itu sebaiknya dinolkan aja anggaran buat IKN tuh. Mana patungnya juga bentuknya agak aneh, teman-teman semua. Udah pernah lihat belum? Tapi ya bersyukurlah ya, pemerintahan Pak Prabowo akhirnya menyetop ya anggaran untuk IKN. Selebihnya gimana? Ya kita tunggu saja, kan investornya katanya banyak nih. Kalian sih nggak percaya juga ya kalau digibulin gitu loh. Ya teman-teman semua, atas pidato dari Pak Prabowo yang kemarin yang berapi-api, kita sangat berharap sekali ya Pak Prabowo sesuai dengan ucapannya, nggak hanya omon-omon, yang dimana Pak Prabowo juga akan menghabisi nih orang-orang yang nggak jelas gitu ya, para pembantunya, para menterinya yang nggak jelas mau ditendang aja gitu. Mudah-mudahan memang seperti itu gitu loh. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, ini para rakyat ini udah banyak nih yang meminta Menteri Bahlil untuk ditendang. Apakah akan ditendang juga? Kita lanjut ke videonya. Terlepas dari cerita sebenarnya tentang nenek Yoni ini gimana, faktanya adalah kebijakan Bahlil menyebabkan kegaduhan, menyusahkan rakyat. Seorang pemimpin yang membuat kebijakan tidak bisa hanya bergantung pada data atau asumsi birokrasi atau dipecat. Salam logika. Sungguh lucu kalian yang bertepuk tangan dan menganggap Prabowo Subianto adalah seorang pahlawan ketika Pak Prabowo membatalkan keputusan menterinya Bahlil yang melarang pengecer menjual tabung gas 3 kilo. Kalian gak ingat apa bahwa tidak ada visi misi para menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Masa iya Bahlil mengeluarkan keputusan tanpa sepengetahuan Pak Prabowo? Bahlil tidak seberani itu juga kali konfrontasi dengan Pak Prabowo. Itu mah hanya tes ombak sekaligus drama murahan seperti biasanya. Biasalah untuk menaikkan survei. Gak ada bedanya yang sekarang dengan yang dulu, sama aja 11-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Pak, sampai hari ini Pak, gas di daerah kami masih susah Pak.
Walaupun katanya Bapak sudah memberikan instruksi bahwa para pengecer atau para pedagang kecil itu boleh menjual gas kembali, boleh menjadi pengecer kembali. Tapi kok sampai hari ini susah sekali ya Pak? Masih susah loh gasnya Pak. Pak kasihan Pak, sudah berhari-hari Pak, banyak warga yang kesusahan, apalagi masyarakat kecil yang kesusahan untuk mencari gas Pak. Di beberapa tempat Pak, jika ada mobil yang membawa tabung gas, itu banyak dikelilingi oleh warga, banyak diserbu oleh warga. Karena mereka sudah menunggu Pak, karena saking susahnya Pak. Jadi mereka khawatir nanti akan langka lagi. Apalagi dengan adanya kelangkaan gas tersebut Pak, akhirnya beberapa tempat harganya naik cukup drastis Pak. Kasihan Pak, jika mereka mendapatkan gas sudah susah, harganya mahal lagi. Tolong Pak, tolong segera diperbaiki, tolong segera dievaluasi, tolong segera ditindak ya Pak. Karena kasihan Pak untuk para masyarakat kecil dan para pedagang kecil Pak yang sangat membutuhkan gas sekali Pak. Presiden Prabowo udah kasih peringatan keras nih. Dia bilang akan mencopot menteri yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Yang bandel, yang dablek, yang nggak nurut akan ditindak. Nah sekarang pertanyaannya, gimana dengan Menteri ESDM? Yang udah seenak jidat bikin peraturan tanpa pakai pikir panjang. Bagaimana dengan Menteri Bahlil yang udah bikin peraturan yang bahlul, yang udah menyebabkan 2 nyawa rakyat Indonesia melayang. Yang satu meninggal dunia gara-gara kecapean antri gas di Tangerang. Dan satu lagi meninggal dunia di Demak gara-gara ditabrak truk pas dia lagi nyari gas 3 kg. Bahkan sampai hari ini atau 3 hari setelah Presiden Prabowo membatalkan peraturan gas 3 kg-nya Menteri Bahlil yang bahlul, ternyata gas 3 kg masih tetap langka di beberapa daerah. Masyarakat masih tetap antri, pengecer masih belum dapat gas 3 kg. Tapi kenapa Bahlil masih belum dipecat juga? Dipecat loh, jangan cuma di-reshuffle. Karena kalau cuma dipindahin ke kementerian lain, yang ada nanti dia malah bikin kacau hidup rakyat lewat kebijakan di kementerian lain. 2 nyawa udah melayang. 1 Indonesia udah dibikin susah dan resah sama peraturan bahlulnya Menteri Bahlil. Tapi kok Bahlil belum dipecat juga? Lah kan rakyat jadi bertanya-tanya, ini pernyataan Presiden Prabowo serius nggak? Apa karena Bahlil ketua umum Golkar? Apa karena Bahlil orangnya Jokowi? Kan rakyat jadi ragu. Bener nggak sih? Prabowo itu presiden yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Malah ada juga loh yang berpendapat kalau kisruh gas 3 kg ini adalah settingan, supaya di ujungnya Pak Presiden bisa tampil sebagai pahlawan dengan membatalkan peraturan tersebut. Lah ini kan nggak bagus buat citra Presiden Prabowo. Jadi gampangnya, pecat aja Bahlil. Karena dia udah bikin hidup rakyat se-Indonesia jadi susah. Udah 2 nyawa melayang. Udah rame luapan emosi netizen. Jadi Presiden Prabowo butuh alasan apa lagi untuk mecat Bahlil? Pecat aja Menteri Bahlil, Pak Presiden. Kami, jutaan rakyat yang menjadi korban dari peraturan yang bahlul, mendukung pemecatan Bahlil. Salam semangat antitesa 24.